Di video kali ini saya akan membuat alur pada as roller conveyor. Video ini merupakan kelanjutan dari video TBM tutorial belajar mesin lesson 44. Video ini adalah lesson 45. Ini contoh benda kerja yang akan kita bikin. Ini benda kerjanya yang akan kita bikin alurnya sesuai dengan contoh benda kerjanya. Ini adalah ganjal untuk benda kerja waktu dijepit di ragum mesin trap agar benda kerja bisa stabil, tidak bergeser saat disetrap. Nah, ganjalnya sudah kita pasang di ragum, kemudian kita akan memasang benda kerjanya. Ini benda kerja kita pasang, kita sesuaikan, kemudian kita jepit dengan kuat. Waktu memasang benda kerja itu harus tegak. Perhatikan, di sini harus rapat, tidak boleh miring. Plat itu harus rata melekat pada ragum, permukaan ragum penjepitnya sebagai ukurannya. Di situ terlihat garis tanda yang akan disekrap. Posisi benda kerja kita paskan dengan kita pukul pelan-pelan agar tegak dan merata. Kemudian kita kunci kuat-kuat ragumnya sehingga benda kerja terjepit dengan sempurna. Nah, ini harus rapat, jangan miring. Harus rapat, tidak boleh miring ke kanan maupun ke kiri. Harus rata, harus tegak, harus rapat. Untuk pahat potongnya, saya menggunakan pahat potong pisau mesin jeput karena benda kerjanya kecil dan penyekrapannya sedikit. Jadi saya menggunakan pisau pahat yang tipis. Kita pasang pisau pahatnya, kita dekatkan. Pemasangan pisau pahat tegak karena kita menggunakan pisau yang tipis. Setelah pemasangannya tegak dan ketat, kemudian kita atur handle 2 netral, di posisi netral, sehingga meja bisa digeser dengan mudah melalui handle penggeser meja. Meja kita geser dengan memutar penggeser meja untuk mendapatkan posisi benda kerja sesuai dengan yang diperlukan. Posisi yang akan disetrap tepat di bawah pahat. Kemudian kita turunkan pahat dengan memutar handle yang ada di kepala arm sampai mendekat kepada benda kerja. Menurunkan pahat jangan sampai menyentuh benda kerja, hanya sedikit saja di atas benda kerja.
Setelah itu setelah semuanya siap, pekerjaan bisa kita mulai. Kita hidupkan mesin. Di sini kita pakai kecepatan C, 51 langkah per menit. Kecepatan kita pakai adalah 51 langkah per menit. Kita gerakkan arm. Handle 2 dalam posisi netral, handle 1 dalam posisi ke kanan. Jadi kita bekerja sesuai dengan gambar 1 dan gambar 3 dan gambar 4. Kalau handle 2 kita bawa ke kanan, meja akan bergerak ke kanan. Kalau handle 2 kita bawa ke kiri, meja akan bergerak ke kiri. Kita bekerja sesuai dengan gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Kita turunkan pahat, kita buka penguncinya, kita turunkan pahat agar pahat memakan benda kerja sampai kedalaman yang cukup, sekitar 1 mm. Setelah kedalamannya cukup, meja mau kita bawa ke kanan. Meja mau kita bawa ke kiri. Meja bergerak ke kiri, penyekerapan berjalan sampai mencapai batas penyekerapan. Begitu mencapai batas penyekerapan, handle 2 langsung kita netralkan sehingga meja berhenti bergerak. Hanya armnya saja yang terus bergerak. Jadi pada saat pahat mencapai garis batas penyekerapan, handle 2 langsung kita netralkan sehingga meja berhenti bergerak. Kalau arm kita gerakkan, meja tidak bergerak. Sekarang kita buka kuncinya, kunci kepala arm, kemudian kita turunkan pahat. Kita dalamkan pemakanannya kurang lebih 1 mili. Kita kunci lagi. Setelah itu meja kita gerakkan ke kanan. Meja kita bawa ke kanan. Penyakram berjalan. Kita sekarang bekerja di gambar 3. Meja terus bergerak, perhatikan terus sampai mata pahat pas garis penyekerapan, baru handle 2 kita netralkan. Kita lihat. Nah, setelah mencapai batas, handle langsung kita netralkan, handle 2. Kemudian arm kita jalankan lagi, kita buka kuncinya, kita turunkan pahat, pemakanan lagi, pemakanan yang lebih dalam.
sebaiknya kurang dari 1 mili karena kita menggunakan pahat yang tipis. Setelah pemakaran cukup, kita kunci lagi kepala aremnya. Meja kita gerakkan ke kiri. Meja kita gerakkan ke kiri. Perlu diingat, dalam pekerjaan scrap yang bergeser adalah mejanya, bukan pahatnya. Kita tunggu terus sampai penyekrapan sampai batas pinggirnya. Sudah mau habis penyekrapan, handle 2 langsung kita netralkan sehingga meja berhenti bergerak. Kalau sampai kelewatan karena penyekrapan sudah dalam, pahat bisa patah. Jadi tidak boleh kelewatan. Lebih baik kurang sedikit sudah dihentikan daripada kelewatan. Alur sudah terbentuk, cuma kurang dalam saja. Jadi pada saat pisau dibatas, maka pada saat pisau pada di batas penyekrapan, handle 2 langsung kita netralkan. Setelah itu kita dalamkan. Setelah kita dalamkan secukupnya, baru meja kita gerakkan lagi. Jadi kalau handle itu kita gerakkan ke kanan, meja bergerak ke kanan. Kalau handle kita bawa ke kiri, meja bergerak ke kiri. Jadi lebih mudah pengingatnya. Setelah selesai penyekrapan, kita ukur dalamannya. Kalau kurang, kita tambah lagi penyekrapannya. Masih kurang sedikit, kita tambah lagi dalamnya. Kita ukur lagi. Kedalamannya sudah mencapai 4 mili, berarti sudah cukup. Berarti pembuatan alur yang pertama sudah selesai. Pembuatan alur pertama sudah selesai. Baru kita mulai dengan pembuatan alur yang kedua.